Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi beragama yang berbeda dari orang yang kondisi jiwanya berbeda. Jadi, ada orang yang orientasi beragamanya, kata William James, namanya healthy minded. Orang beragama dengan pikiran yang sehat. Istilahnya healthy minded. Ada juga orang beragama yang didasari oleh sick souls. Jiwa yang sakit, jiwa yang menderita. Nah, mari kita lihat bedanya apa. Ya, kita sebenarnya dalam hidup ini ya tidak sepenuhnya bisa ngontrol. Kita itu harus punya pikiran yang sehat atau harus menghindar dari jiwa yang sakit. Karena kita dalam hidup ini dinamis sekali, mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang kadang di luar kontrol kita. Sehingga meskipun kita inginnya selalu sehat, lahir batin pikiran, tapi kadang-kadang momen-momen tertentu membuat jiwa kita tersakiti. Nah, orang-orang yang sedang sick souls ini orientasi beragamanya berbeda dengan orang-orang healthy minded. Kita lihat ya, cirinya beragama yang healthy minded. Nanti kita bayangkan dengan orang-orang beragama yang cirinya sick souls. Terus kita cermati kita ada di mana. Atau jangan-jangan kita ya pernah mengalami dua-duanya. Kata William James, beragama yang healthy minded, beragama yang menggunakan pikiran sehat, yang pertama, mereka memandang dunia ini adalah anugerahnya Allah yang indah. Jadi dunia ini adalah fasilitas, nikmat, anugerah yang diberikan oleh Allah. Karena itu mereka lebih menikmati dunia. Orang healthy minded itu mestinya lebih mudah bersyukur. Nah, ciri kedua orang healthy minded itu biasanya mereka tidak butuh argumen-argumen, analisis-analisis mendalam. Mereka sudah menikmati kok dengan pemahaman-pemahaman dasar saja. Mereka tidak perlu lagi analisis-analisis jelimet, justifikasi akal, dukungan argumen ini, argumen itu. Mereka sudah menikmati apapun yang diberikan oleh Tuhan. Dunia dan isinya termasuk yang mampu mereka jangkau. Jadi mereka ini tidak terlalu membutuhkan analisis-analisis pendalaman. Mereka lebih menikmati. Ini orang healthy minded. Yang ketiga, orang healthy minded ini lebih optimis, lebih gembira dalam hidupnya. Ya, cirinya dulu pernah kita ngaji tentang akhlak gitu ya. Orang yang husnul khuluq, cirinya antara lain bisa menikmati agama, mereka ini selalu bersyukur, selalu gembira. Dan itu tampak di wajahnya selalu tersenyum. Jadi akhlak dasar itu kelihatan dari wajah yang selalu tersenyum. Oh, tidak gampang loh wajah selalu tersenyum itu. Kita itu apalagi sekarang era medsos. Kita mungkin sudah mulai jarang tersenyum. Ya mungkin yang tersenyum dan tertawa itu hanya WA kita, hanya Instagram kita, hanya emotikon-emotikon yang kita sisipkan dalam chatting-chatting kita. Tapi kitanya sendiri jarang tersenyum. Kitanya sendiri mungkin banyak mengeluh, kitanya sendiri banyak marah, banyak terdistraksi oleh hal-hal tidak penting kiri kanan kita. Kita lupa untuk menikmati hidup, bersyukur. Nah, orang-orang healthy minded ini orang-orang yang senantiasa bersyukur. Yang keempat, orang healthy minded ini biasanya ekstrovert. Dia lebih terbuka dan tidak baper. Ini dari saya ya, istilahnya tidak baper itu. Tidak emosional, tidak sensi.
Jadi pikirannya cerah. Kalau ada orang yang tidak cocok dengan dirinya, ya dimaklumi saja. Mungkin itu memang ketetapannya Allah, manusia itu beda-beda. Jadi dia tidak baper. Jadi kalau ada orang misalnya ngomong sesuatu yang menyinggung harga dirinya, dia tidak marah keluar, mungkin malah introspeksi ke dalam, jangan-jangan aku yang keliru, atau jangan-jangan dia salah ucap. Mungkin dia tujuannya tidak itu kok, dia mungkin punya tujuan yang baik, hanya saja tadi kepeleset sedikit. Ini jadi tidak sensi, tidak baper. Dia akan gembira dan mengembirakan yang lain. Ya pastinya orang seperti ini lebih husnudzon, lebih prasangka-prasangka baik pada apapun, pada siapapun. Karena dia tahu Allah sudah memberikan banyak hal indah dalam hidup kita. Ngapain sih kita cari yang rumit, yang sulit, yang jelimet? Mari kita nikmati dengan tidak baper. Nah, terus terbuka dan tidak kaku. Jadi dia tahu hidup ini beragam, situasinya berubah-ubah. Nah, terus orang healthy minded ini dalam beragama lebih melihat hidup ini sebagai rahmat. Bukan sebagai ujian, sumbernya dosa, sumbernya kecelakaan. Kan ada. Nanti kalau di kelompok Six Souls banyak melihat agama melihat dunia ini sebagai sesuatu bencana, dunia ini sebagai ujian, dunia ini isinya adalah godaan-godaan, negatif melihat dunia. Nah, orang-orang healthy minded ini lebih positif. Mereka melihat dunia sebagai ladang cinta dan kasih sayang, bukan ladang dosa dan kemurkaan. Nah, kemudian orang-orang healthy minded ini tidak merekomendasi hidup yang anti dunia atau menjauh dari dunia. Mereka bisa menikmati dunia sekaligus dekat dengan Tuhan. Jadi tidak masalah untuk dekat dengan Allah itu tidak harus diberi syarat menjauh dari dunia. Bahkan dunia bisa kita kendarai, bisa kita manfaatkan untuk jadi jembatan kita semakin dekat dengan Allah. Nah, ini gaya healthy minded. Kan nanti ada gaya sebaliknya yang dunia ini ujian, dunia ini cobaan, dunia ini jelek. Kita tidak boleh menuju dunia, kita harus melihat ke yang sejati, yang akhirat. Sehingga terus dunianya ditinggal. Nah, orang healthy minded tidak begitu cara beragamanya. Dan terakhir, cirinya orang healthy minded itu dia berkembang secara gradual. Dia tahu bahwa dia manusia yang tidak sempurna, yang banyak kurangnya, banyak khilafnya. Tapi dia siap memperbaiki diri setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Inilah cirinya orang yang healthy minded. Jadi ya memang kelihatan lebih cerah hidup ini kalau kita beragama dengan healthy minded atau dengan pikiran yang sehat. Nah, kebalikan dari beragama yang healthy minded adalah beragama yang sick souls. Jadi sick souls ini yang muncul dari jiwa-jiwa yang sakit. Orang-orang dengan jiwa yang sakit ini melihat hidup sebagai penderitaan. Mungkin dia pernah ngalami musibah, mungkin dia pernah ngalami konflik, atau mungkin dia punya trauma-trauma tertentu. Sehingga menurut dia, selain agama, selain Tuhan, semuanya tidak penting. Semuanya adalah penderitaan. Hidup ini adalah penderitaan. Maka kita harus mendaki jalan spiritual. Nah, jadi agama menjadi mungkin ya dalam tanda petik pelarian mereka dari berbagai musibah, penderitaan, khususnya penderitaan batin yang mereka alami.
Ya penderitaan batin itu mungkin konflik, rasa bersalah, rasa jauh dari Tuhan, mendapat musibah, tertimpa kejahatan tertentu. Itu kan orang banyak sekali mengalami peristiwa-peristiwa traumatik, mengejutkan jiwanya. Nah ini orang-orang sick souls. Nah, orang yang semacam ini, ya ciri utamanya tentunya kebalikan dari healthy minded tadi. Ini keberagamaannya adalah keberagamaan yang murung. Keberagamaan yang tidak ceria. Cirinya paling tidak 4. Yang pertama pesimis. Tidak optimis. Mereka ini mungkin punya pandangan dunia ini memang penjara bagi kita. Biarlah di dunia ini penderitaan. Tidak ada kebahagiaan di dunia ini. Tidak apa-apalah dunia dikorbankan. Yang penting aku harus selamat di akhirat. Ini gaya pesimis. Mungkin dia pernah mengalami, kata William James, peristiwa-peristiwa traumatik yang membuat dia kecewa terhadap dunia, pesimis terhadap dunia. Selain pesimis, dia juga introvert, tidak terbuka, tidak suka bergaul secara terbuka dengan orang lain. Ada pandangan juga mungkin yang mendasarinya, kata William James, anggapan bahwa manusia itu hakikatnya jahat. Manusia itu hakikatnya ambisius. Manusia itu hakikatnya penuh hawa nafsu. Maka kalau ingin selamat, jangan terlalu banyak dekat bergaul dengan orang lain. Karena kita akan terpengaruh, kejernihan kita akan tercemari. Makanya kebanyakan orang-orang sick souls ini lebih tertutup. Lebih introvert. Kemudian biasanya orang-orang ini pasif. Jadi pasif itu pokoknya saya pasrah saja segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin hidupku yang seperti ini itu memang takdirnya, ketentuannya. Biarlah aku nikmati penderitaan ini. Terus dia pasif. Jadi dunianya ditinggalkan dengan orientasi ke akhirat atau ke kekuatan yang maha tinggi. Jadi dia tidak mau berusaha. Nah ini ciri ketiga. Orang-orang beragama yang dalam kondisi sick souls. Kata William James. Dan yang terakhir, kalau tadi yang healthy minded itu sadar bahwa dia harus berubah setahap demi setahap, biasanya orang-orang dengan sick souls ini mengalami proses ingin langsung jadi orang yang baik tiba-tiba 100%. Jadi 180 derajat dari sangat jelek jadi sangat baik. Entah dengan cara apa. Pokoknya tiba-tiba saja kayak orang melakukan pertobatan yang langsung. Nanti ini kalau dalam teorinya William James sering disebut konversi. Jadi perubahan mendadak yang tiba-tiba. Nah ini jadi ciri dari sick souls ini. Jadi jiwa yang merasa penuh penderitaan. Menganggap dunia ini isinya adalah penderitaan. Manusia itu semuanya jahat. Untuk menjaga kejernihanku dan hubunganku dengan Tuhan, aku harus menjauhi dunia, menjauhi manusia. Nah ini proses ini biasanya diawali dari konversi. Konversi itu perubahan drastis. Konversi itu pembalikan terhadap orientasi hidup. Nah kita bahas sebentar ya yang konversi ini. Ya konversi ini bagian juga dari pengalaman keagamaan. Kata William James, konversi itu
satu bentuk pengalaman keagamaan di mana hidup seseorang mengalami dramatic spiritual turning atau dramatic spiritual turn, mengalami balik arah spiritual yang dramatis. Saya tidak tahu ya, mungkin istilah konversi ini kalau hari ini itu dekat dengan istilah yang kita pakai dengan istilah hijrah. Jadi mengalami pembalikan orientasi hidup yang dramatis. Ya konversi itu bisa dari orang yang tidak beragama terus jadi beragama. Atau orang yang dari satu agama mungkin karena kecewa dengan agamanya yang lama atau karena terpesona dengan agamanya yang baru terus dia pindah agama. Atau bisa juga dari orang yang tidak terlalu serius beragama menjadi sangat serius beragama. Nah, yang terakhir ini mungkin yang hari ini sering kita sebut dengan istilah hijrah. Berarti hijrah itu ya kalau pakai teorinya William James ini termasuk dramatic spiritual turn. Jadi balik arah spiritual yang dramatis. Ya bagi yang mengalami konversi ini diyakini sebagai intervensi Tuhan atau hidayah dari Tuhan. Makanya ini istilah ini kan sering kita pakai kata-kata hidayah ini. Meskipun kadang-kadang kita pakai untuk meledek orang. Wah, misalnya ada orang kok keliru atau menurut kita sesat, terus saya doakan semoga kamu dapat hidayah ya. Nah, itu seolah-olah mendoakan tapi hakikatnya ya meledek. Ini pentingnya kita memahami siyakul kalam ya. Hari ini kadang-kadang ada orang guyon dianggap serius. Kita anggap berdoa ternyata melecehkan. Kita anggap memuji ternyata menjatuhkan dan lain sebagainya. Nah, jadi konversi ini bagi yang ngalami biasanya dipahami sebagai sebentuk hidayah. Ini yang membuat orang setelah lama mengalami hidup dalam gelisah dan galau, akhirnya tercerahkan. Setelah lama melakukan pencarian spiritual, akhirnya menemukan yang dicari. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengalami pencerahan yang luar biasa. Kan ini momen-momen hidayah itu. Jadi dia tidak mesti kita dapat. Kita harus berusaha dan berdoa dulu. Atau memang kehendak Tuhan kita diberi hidayah. Jadi bagian dari pengalaman keagamaan kita itu ada kalanya orang-orang tertentu mengalami konversi. Baik, ya alhamdulillah kalau dia mengalami seperti yang nomor 3 tadi. Dari tidak serius beragama menjadi serius beragama. Meskipun kemudian ayo diperhatikan keberagamaan teman-teman yang mungkin mengalami konversi ini. Adakah levelnya healthy minded ataukah sick souls? Ataukah ada di paradigm of control ataukah paradigm of surrender? Dan lain sebagainya. Itu peta-peta yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin penting juga kita tengok lagi. Nah, kita lanjutkan. Ciri-ciri dari pengalaman konversi itu setidaknya ada 5. Jadi apa sih cirinya orang ini mengalami pembalikan spiritual? Yang pertama biasanya orang-orang ini loss of worry. Tidak lagi takut pada banyak hal. Jadi dia tidak takut apa-apa lagi. Yang penting semangat keagamaannya tinggi. Yang saya takuti hanya Allah sajalah. Biasanya begitu kan teman-teman yang hijrah itu. Loss of worry. Kehilangan teman tidak apa-apa. Kehilangan dunia tidak apa-apa. Kehilangan pekerjaan tidak apa-apa. Yang penting Allah. Nah, ini ada ciri ini dari
yang sedang mengalami konversi. Ciri yang kedua, perceiving truth not known before. Merasa tercerahkan, mendapat pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu. Orang yang mengalami konversi itu biasanya merasa seperti orang baru bangun tidur. Iya, kemana saja ya aku selama ini? Kok tidak ngerti aku? Aku beragama sejak kecil loh. Kok baru sekarang? Rasanya aku sadar tanggung jawab untuk beragama ini. Nah, ini kita menyebutnya orang yang tercerahkan. Perceiving truth not known before. Jadi merasa menemukan kebenaran yang sebelumnya belum diketahui. Padahal mungkin sebenarnya ya sudah tahu saja, tapi dia belum sadar. Saat inilah kesadaran itu muncul. Kemudian biasanya merasa mampu untuk tidak hanya dirinya yang berubah, tapi dia merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Dunia akan berubah dan aku harus jadi termasuk yang menyebarkan perubahan ini. Nah, biasanya orang yang konversi itu kemudian suka kalau ada orang lain juga mengalami seperti dirinya. Biasanya dia akan cerita-cerita, kemudian menyebarkan pengalamannya biar orang lain tertarik, kemudian memasuki ranah spiritual sebagaimana yang dia jalani. Karena dia ingin mengubah dunia sebagaimana ideal-ideal yang sekarang dia pahami. Yang keempat, ada ecstasy of happiness. Orang ini biasanya merasa sangat gembira, bersyukur sedalam-dalamnya. Nah, ini namanya ecstasy of happiness. Saya bahagia sekali. Alhamdulillah, anugerah Allah yang luar biasa ini. Saya tercerahkan sekarang. Nah, ini ecstasy of happiness. Kemudian yang kelima, saintliness. Saintliness ini merasa dirinya seperti orang-orang suci. Merasa dirinya tersucikan sekarang. Termasuk konversi kan orang-orang yang melakukan pertobatan, membersihkan diri. Nah, ketika sudah melakukan konversi, ya dia merasa aku tercerahkan dan saatnya sekarang berjuang. Saatnya sekarang menyebarkan ketercerahanku ini kepada yang lain. Ini ada sense of saintliness, merasa tersucikan sekarang. Ya, saintliness ini bagian dari pengalaman keagamaan juga sebenarnya. Dalam varieties nanti ada penjelasan panjang lebarnya. Jadi teman-teman, itu kurang lebih isi dari pengalaman keagamaan yang itu merupakan inti atau hakikat dari keberagamaan. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan unsur-unsurnya, yaitu passionate, emosional, energetic. Kemudian alive, force, momentous. Kemudian bagaimana dia sulit didefinisikan, sangat beragam dan berbeda antar budaya. Kemudian puncaknya namanya mysticism yang cirinya 4, ineffability, noetic, transient, and passivity. Kemudian tadi juga ada pemetaan-pemetaan orang beragama yang gaya kontrol, paradigma kontrol, dan ada yang paradigma kepasrahan. Setelah itu dijelaskan juga orientasi beragama orang yang pikirannya sehat dan orang yang jiwanya sakit. Healthy minded dan sick souls. Yang orang-orang sick souls ini biasanya mengalami namanya konversi, pembalikan spiritual. Oke, baik.
sampai di titik ini sebenarnya secara umum itulah yang ingin dijelaskan oleh William James dalam Varieties terhadap variasi-variasi pengalaman keagamaan. Nah, sekarang kita masuk sedikit ke aspek yang berbeda karena William James ini seorang filosof dari aliran pragmatisme. Bahkan beliau ini kan juga disebut bapaknya pragmatisme. Seperti apa cara beliau menjelaskan agama yang tadi secara psikologis sudah diuraikan dari sisi pengalaman keagamaan. Nah, sekarang kita lihat agama dari perspektif pragmatisnya dari Bapak William James ini. Nah, aspek pragmatis agama itu kalau dalam pandangan William James dilihat dari fungsi dan manfaat adanya agama. Jadi ini diawali dari pandangannya tentang unsur filosofis dalam beragama. Kita kan sering bertanya, apa sih gunanya akal, gunanya filsafat dalam agama? Kata William James, filsafat itu berperan memberikan rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan. Nah, mengapa kok rasionalisasi? Ya karena dia tidak bisa bantah. Tidak bisa nolak. Jiwanya sudah ngalami langsung. Hanya saja memang sulit dijelaskan. Ketika sulit dijelaskan itulah filsafat hadir membantu. Memberikan justifikasi rasional. Menunjukkan bahwa yang dialami itu adalah sesuatu yang rasional. Jadi perannya filsafat dalam agama itu dalam aspek rasionalisasinya. Memberi justifikasi, memberi pembenaran secara rasional terhadap pengalaman keagamaan. Ya ini kalau ditarik-tarik mirip gagasannya Imam Ghazali. Bahwa ternyata akal itu bukan raja. Dia hanya panglima perang. Jadi dia sangat kuat. Tapi dia tidak memutuskan. Yang memutuskan hati atau qalb. Qalb ini loh rajanya. Ya kalau tadi ya berarti penghayatan jiwa. Dalam beragama itu kuncinya. Orientasinya kemana? Apa orientasi kontrol? Apa orientasi pasrah? Ya kalau sudah punya orientasi nanti akal kita hadir memberikan rasionalisasi. Bahwa pilihan kita itu benar. Misalnya yang paradigma kontrol tadi bilang, oh iya yang benar begitu. Ya agama itu memang intinya mematuhi norma-norma. Wah, terus dijelaskan macam-macam bagaimana kita harus patuh, kita taat dan lain sebagainya. Jadi dia datang belakangan, akal dan filsafat ini. Nanti dalam paradigma surrender juga begitu, ketika orang milih pasrah saja 100% pada Tuhan. Nah, ini nanti akal juga memberi justifikasinya. Oh iya, memang intinya agama itu kan ya Tuhan, ikhlas, puncaknya pasrah kepada Tuhan. Nah, jadi filsafat itu perannya memberikan rasionalisasi terhadap pengalaman keagamaan. Ini dari aspek filsafatnya. Kalau dari aspek pragmatisnya, kata William James, ya lihat saja konsekuensinya. Manfaat apa dari pengalaman keagamaan itu? Karena pragmatisme itu kan melihat buah atau konsekuensi dari satu kebenaran. Jadi tadi kan pengalaman keagamaan itu sulit dijelaskan. Pengalaman keagamaan itu tidak mudah diuraikan. Bagi William James tidak masalah
Yang penting sekarang kita lihat efeknya, buahnya. Setelah mengalami pengalaman itu, dia tambah baik apa enggak? Secara individu, secara sosial. Hidupnya tambah manfaat atau enggak? Secara individu, secara sosial. Nah, ini cara berpikir ini namanya pragmatisme. Dan nanti dalam pikirannya William James, agama dalam perspektif pragmatisme itu dilihat dari 4 hal. Yang pertama dari aspek pengalaman, yang kedua dari aspek hipotesisnya, yang ketiga dari aspek filsafatnya, dan yang keempat akhirnya dari aspek tujuannya. Ini dari aspek pragmatis ya. Yang pertama pengalamannya. Jadi, mengapa pengalaman? Ya diawali dari pengalaman memang. Tadi kan sejak awal melihatnya dari aspek pengalaman. Jadi, pragmatisme itu pertama-tama melihat aspek pengalamannya. Kita mengalami sendiri kan, kita menjalani sendiri kan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, dari aspek hipotesisnya. Hipotesis itu, kata William James, kepercayaan kita kepada yang maha tinggi itu dikatakan benar. Ini kan bisa benar, bisa salah. Tapi dia dikatakan benar jika tuntutan dari yang lebih tinggi itu memberikan dampak nyata. Jadi, misalnya ini ya, ini contoh kasar-kasaran. Kita oleh agama disuruh melakukan apa? Kalau di Islam disuruh sholat misalnya. Loh, kalau bagi William James, sholat ini benar kalau dia memberi dampak nyata. Sebelum memberi dampak nyata, dia hanya hipotesis saja. Bisa benar, bisa salah. Dampak nyata itu misalnya dengan sholat. Saya semakin tenang, batin saya semakin rasanya nyaman hidup ini. Nah, itu dampak nyata namanya. Dengan sholat, saya semakin rukun dengan tetangga, sering ketemu di masjid, sering ngobrol, tambah akrab sekarang. Nah, ini level 2 dari perspektif pragmatis. Ada juga agama dari perspektif pragmatis itu dilihat dari aspek filosofinya, filsafatnya. Jadi filsafat tadi kan melakukan rasionalisasi. Nah, rasionalisasi agama yang kita lakukan ini juga memberi kita kepuasan dan memberi kita dampak yang baik, yang nyata. Nah, ini berarti pragmatis, filsafatnya benar. Dan yang terakhir puncaknya pragmatis itu ya kalau membuat kita semakin terjamin di masa depan. Nah, ini kuncinya. Jadi agama sebagai jaminan tujuan kita di masa depan. Jadi dengan beragama semakin kuat kita. Dengan beragama moral kita semakin tinggi. Dengan beragama semakin tangguh kita menghadapi hidup. Oh, ini kan jaminan masa depan namanya. Agama bernilai pragmatis. Dia tidak hanya diimani, ternyata ada dampaknya, ada manfaatnya untuk kehidupan nyata. Jadi inilah sisi pragmatisnya agama. Yang sebelumnya tadi kan sisi psikologisnya. Dari sini nanti pada akhirnya secara pragmatis untuk mengukur benar salahnya agama dalam tanda petik ya. Kriteria kebenaran agama itu bisa dilihat dari 3 hal. Tentu saja 3 hal ini yang ada efek nyatanya. Jadi kebenaran satu agama itu bisa dicermati dari 3 kriteria. Yang pertama adalah ketercerahan, yang kedua kemasukakalan,
Dan yang ketiga, kemanusiaan atau moralitas. Ukuran yang pertama, ketercerahan. Ketercerahan itu agama mencerahkan kita. Agama membuat kita sadar tentang makna hidup. Ini yang benar. Itu berarti secara pragmatis agama itu benar. Karena membawa kita pada pencerahan. Kan kadang-kadang kalau kita membaca buku agama, mendengarkan orang menjelaskan tentang agama, mendengarkan kajian-kajian agama, itu kan tiba-tiba kita sadar, oh iya, hidup ini memang begini, oh maknanya begini. Ini namanya ketercerahan. Jadi agama yang mampu membawa kita pada ketercerahan. Ini salah satu kriteria benarnya agama. Tidak keliru sampean memeluk agama itu. Sampean tercerahkan di situ. Yang kedua, kemasukakalan filosofis. Kemasukakalan itu dia cocok sesuai dengan sebagian besar kebenaran yang sudah kita tahu. Jadi kita hidup ini kan tidak kosong. Kita sudah punya banyak pengalaman macam-macam dalam hidup ini. Kebenaran macam-macam. Nah, ukuran benarnya agama, kata William James, antara lain dia harus masuk akal. Masuk akal itu cocok dengan banyak kebenaran yang sebelumnya kita tahu. Misalnya begini loh, oh iya agama ini mengajarkan ini, cocok dengan yang selama ini aku temukan. Oh agama mengajarkan itu, sesuai dengan kebenaran yang sebelumnya aku yakini. Nah, ini kemasuk akalan filosofis. Menjadi gerbang orang menerima, membenarkan satu agama. Jadi, ini ilustrasi ya. Zaman dulu misalnya di Jawa itu silih berganti masuk agama-agama. Dari Hindu Buddha, terus masuk Islam masuk, Kristen masuk. Itu mudah sekali diterima oleh orang Jawa. Mengapa? Karena mungkin prinsip-prinsipnya hidup orang Jawa itu lebih cair, lebih terbuka, sehingga bisa masuk banyak budaya. Berarti ajaran-ajaran agama yang masuk bagi orang Jawa dianggap masuk akal saja, cocok, sesuai dengan prinsip-prinsip hidup yang sebelumnya kita tahu. Jadi mereka tidak resisten, tidak nolak, karena memang ukuran kebenaran secara pragmatis itu kemasuk akalan filosofis antara lainnya. Sehingga dulu para wali itu berdakwah kan juga membaca ini. Bagaimana semesta berpikirnya orang Jawa. Nah, sehingga mereka masuk lewat jalur itu dan mudah diterima oleh orang Jawa karena orang Jawa punya sistem kebenaran yang sesuai dengan itu. Jadi ini kriteria kedua. Yang ketiga, berguna secara moral. Jadi membuat orang lebih manusiawi. Jadi membuat hidup lebih manusiawi. Nah ini kriteria kebenarannya agama. Ini 3 kriteria tadi ya. Tercerahkan, kemasuk akalan, dan moralitas. Jangan sampai sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti agama tersebut tidak benar secara pragmatis. Agama kok tidak membawa pencerahan, membawa kerumitan, keruwetan, membawa masalah. Atau agama kok isinya tidak cocok semua dengan yang selama ini kita tahu. Atau membuat hidup kita jadi tidak manusiawi. Mungkin membuat kita jadi robot, mungkin membuat kita jadi setan, mungkin membuat kita jadi malaikat. Ini tidak manusiawi. Nah, ini ukuran-ukuran kebenaran agama dari perspektif pragmatis. Ya boleh setuju, boleh tidak. Wong ini pikirannya Bapak William James. Beliau melihatnya dari perspektif filosofinya, yaitu pragmatisme. Ya paling tidak bisa jadi bahan introspeksi kita. Kita ini kan sering mengukur sesuatu dari perspektif pragmatis. Kalau tidak ada manfaat nyatanya, kita tidak percaya dulu.
Nah, William James nonton kita, memberi rumus kita tentang bagaimana kita harus menguji nilai kebenaran agama secara pragmatis. Mungkin untuk memuaskan dahaga kita akan hasil, tidak hanya proses. Baik, teman-teman. Wah, ini masih ada waktu 30 menit. Mungkin kalau saya tambahi konsep-konsep lagi, teman-teman sudah lelah pikirannya sejak tadi, teori macam-macam, konsep macam-macam. Sisa waktu, mari kita membahas santai-santai ya. Ada banyak sekali quotes-quotes bagus dari seorang William James. Apalagi beliau ini tadi saya cerita ya, terakhir-terakhir malah masuk teosofi. Beberapa gagasannya memang terasa spiritual. Jadi mungkin quotes-quotes ini menarik kalau ada yang cocok untuk teman-teman. Tidak selalu relevan dengan yang kita jelaskan tadi ya, karena ini temanya macam-macam. Jadi yang tentang agama dari perspektif psikologis, dari perspektif pragmatis, inti-intinya yang tadi. Sekarang mari kita jelajahi kebijaksanaan, hikmah-hikmah dari seorang William James. Yang pertama, satu ketika beliau ini bilang begini, kita ini di dunia ini mungkin seperti anjing dan kucing di perpustakaan, melihat-lihat buku dan mendengar percakapan, namun tidak paham sama sekali maknanya. Jadi ini sindiran pada kita. Kita ini hidup di dunia ini lebih sering tolah-toleh tidak paham. Seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan buku-buku banyak, percakapan-percakapan berkualitas juga berseliweran. Hanya saja anjing dan kucing tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Jadi meskipun dia sudah ada di dalamnya. Nah, ini mungkin sindiran bagi kita. Hari ini itu ya referensi-referensi berkualitas bisa mudah kita temukan di mana-mana. Obrolan-obrolan berkualitas itu ada di mana-mana. Apalagi sekarang ada YouTube, media-media sosial, itu kan bertebaran hal-hal penuh kualitas. Hanya saja kita ini ya tiap hari hanya tolah-toleh saja. Ya kita lihat sih, ya kita dengarkan sih, tapi otak kita tidak jalan. Kita tidak paham, kita tidak dapat apa-apa. Hidup kita tidak berubah-berubah, jadi lebih baik. Ini seperti ayam yang mati di lumbung. Banyak sekali materi, banyak sekali gizi, malah mati. Kenapa? Tidak bisa mencerna, tidak bisa memakannya. Baik, jadi ini yang pertama ya. Langsung William James nyindir kita. Kita ini seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Ini menarik quotes yang pertama. Quotes yang kedua. Satu ketika beliau bicara seperti ini. Pandangan kita tentang dunia sejatinya terbentuk oleh keputusan kita tentang apa yang harus kita dengar. Nah, ini hubungannya dengan pembentukan jalan pikiran. Ini mungkin menyadarkan kita bahwa yang selama ini kita anggap kebenaran, yang selama ini kita anggap pasti baik, pasti cocok, pasti sesuai, itu bisa saja sifatnya reduktif. Reduktif itu hanya sejauh yang kita tahu, bahkan sangat minimal. Karena yang kita tahu, kita anggap benar dan kita anggap baik itu hakikatnya ya karena kita membatasi mendengar pada apa yang ingin kita dengar saja. Pilihan-pilihan kita terhadap
Saya suka ini, saya dengarkan. Saya tidak suka itu, saya tidak mau dengar, tidak mau lihat. Ini kan pilihan-pilihan kita. Sehingga akhirnya seperti itulah cara berpikir kita, sementara yang kita buang, kita sisihkan tadi, sama sekali tidak jadi pertimbangan berpikir kita. Sesempit itulah hakikatnya kebenaran yang sekarang kita yakini. Ini pandangan versi William James. Jadi kita memandang dunia ini sebagai apa? Misalnya ada yang memandang dunia ini godaan, Pak. Ada yang memandang dunia ini nikmat dari Allah. Ada yang memandang dunia ini hanya alat, bukan tujuan. Macam-macam pandangan kita tentang dunia itu biasanya sesuai dengan mana yang kita pilih dan kita mau mendengarkannya atau membacanya. Berarti masih banyak versi yang lain, masih banyak pendapat yang lain yang kita sisihkan. Yang itu mungkin tidak jelek loh, yang itu mungkin ada baiknya, ada benarnya juga loh. Hanya saja tidak kita pilih. Nah, itulah yang hari ini kita sebut perspektif. Ya setiap orang beda-beda kalau sudah menyangkut pandangan tentang dunia. Bedanya karena apa? Ya karena setiap orang milih sesuai seleranya masing-masing. Nah, jadi kalau itu tentang perspektif dunia. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi quote yang menarik dari William James tentang feeling atau merasa. Kata William James, kalau engkau percaya bahwa merasa buruk atau merasa khawatir saja telah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, mungkin engkau tinggal di planet lain dengan sistem realitas yang berbeda. Nah, ini lagi-lagi sindiran, sarkas untuk kita. Kita itu kan makhluk manusia yang mudah merasa panik, mudah merasa buruk. Tapi males bergerak untuk mengubah situasi. Jadi kata William James, kalau engkau hanya merasa buruk dan merasa khawatir saja dan menganggap yang seperti itu sudah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, jangan-jangan engkau tinggalnya di planet lain, tidak di bumi. Kalau di bumi ini, kalau kamu merasa buruk atau merasa khawatir, atasi itu. Jangan diam saja. Kalau kamu ingin melakukan perubahan, bergeraklah. Lakukan sesuatu. Kalau kamu hanya diam saja, mengeluh saja, menggerutu saja, merasa buruk, merasa khawatir, itu kan menggerutu, sambat terus, tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi kalau engkau berusaha melakukan perubahan, tidak hanya merasa buruk dan merasa khawatir. Jadi kalau engkau menunggu perubahan dengan hanya merasa buruk dan merasa khawatir, mungkin engkau tinggalnya bukan di bumi, tapi di planet lain. Yang sistem sunatullahnya berbeda. Sunatullah hidup di bumi ini, kalau ingin perubahan, harus melakukan tindakan. Jadi ini quotes yang jenisnya sarkas, nyindir kita. Pindah saja ke planet yang lain kalau memang cukup dengan menggerutu, dengan sambat, marah-marah, merasa buruk, merasa khawatir terhadap situasi. Kalau ingin berubah, bergeraklah mengubah. Nah, ini quote selanjutannya mirip juga. Ini juga sindiran. Kalau sekedar feeling good bisa jadi faktor yang menentukan, mabuk akan jadi pengalaman manusia yang sangat dibenarkan. Feeling good ini mungkin kadang kita pakai istilah mood. Jadi
merasa baik, merasa nyaman. Nah, ini lagi-lagi melanjutkan tadi. Kita itu sering jadi makhluk yang nunggu mood, nunggu rasa baik, nunggu rasa nyaman dulu, baru melakukan sesuatu. Atau baru bergerak. Mau melakukan apa-apa, nunggu saya cari mood dulu ya. Saya cari rasa dulu ya, cari feeling dulu ya, dan lain sebagainya. Ya kalau sekedar ingin feeling good, kata William James, ya kamu mabuk saja lah. Saat kita mabuk itu kan kita fly, melayang, merasa enak, merasa nyaman, meskipun besok jungkir balik. Kalau sudah selesai mabuk. Berarti mabuk itu jadi benar kalau memang sekedar orang mencari feeling good, baru berkarya. Dianggap feeling good itu faktor yang menentukan. Nah, ini lanjutannya tadi. Kita ya jangan diam saja, jangan hanya mengandalkan rasa, perasaan, sambat, males, dan lain sebagainya. Kalau memang ingin perubahan, ya berubahlah. Jangan diam saja. Baik. Kita lanjutkan. Lumayan masih ada waktu ya. Masih ada beberapa quotes yang bisa kita bahas. Nah, ini ada quotes menarik lagi dari William James. Satu ketika beliau bicara begini. Saat ada sesuatu yang baru, orang akan berkata, itu tidak benar. Lalu saat kebenarannya terbukti, orang akan berkata, itu tidak penting. Akhirnya, saat nilai pentingnya tidak terbantahkan, mereka akan berkata, itu bukan hal yang baru. Nah, ini kelakuan banyak di antara kita hari ini yang begitu. Temuan-temuan baru itu memang membuat orang tidak nyaman. Gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan kebenaran yang selama ini mereka yakini, itu memang membuat orang gelisah. Manusia itu memang cenderungnya suka di zona nyaman. Biasanya begitu, mbok sudah biasa saja seperti itu. Selama ini begitu, biar saja seperti selama ini. Kan begitu orang inginnya. Perubahan itu memang selalu mengejutkan, membuat orang tidak nyaman. Nah, kata William James, saat ada sesuatu yang baru, orang itu biasanya bilang, itu tidak benar, itu aneh-aneh saja, itu tidak masuk akal, itu bikin-bikin saja. Itu orang mikir ngawur itu orang. Nah, kita kan sering begitu, sering mendapatkan penolakan. Nah, mungkin setelah itu yang punya gagasan menjelaskan, loh saya ngomong begini ini ada dasarnya loh, ada dalilnya loh. Dijelaskanlah panjang lebar, uraian, dengan dasar yang kuat, dengan argumen yang tidak terbantah. Kata William James, kalau sudah sampai di sini, biasanya orang akan bilang, itu tidak penting. Ini orang karena sudah tidak bisa membantah, cara berpikirnya diganti, itu tidak penting. Tidak usah dibahas lah, wong cuma itu aja kok. Masih banyak hal lain yang lebih penting, tidak usah ngomong yang gitu-gitulah, tidak usah aneh-aneh. PR kita masih banyak kok. Nah, ini reaksi kedua, biasanya seperti ini. Akhirnya mungkin nanti waktu berjalan, akhirnya terbukti yang tadi gagasan ditolak-tolak, dianggap tidak penting, ternyata penting. Ada banyak persoalan yang terselesaikan dengan perspektif ini, dengan pandangan ini. Biasanya terus orang akan bilang, itu bukan hal yang baru, sejak dulu juga sudah pernah dibahas. Sejak dulu juga orang ngomong itu. Jadi, meskipun sudah jelas benar, sudah jelas penting, tetap orang tidak mengapresiasi. Itulah tabiatnya manusia. Nah, quotes ini sebenarnya dari William James mengingatkan kita, wahai orang-orang pintar, orang-orang kreatif, orang-orang yang penuh inisiatif, berkaryalah.
produksilah gagasan-gagasan yang luar biasa, kreatiflah dengan karya-karya yang luar biasa. Tidak usah terlalu terpaku atau terpacu oleh penolakan dan komentarnya orang. Manusia itu ya memang cenderungnya begitu. Kalau ada hal yang baru, dia nolak dengan alasan itu tidak benar. Nanti kalau kebenarannya terbukti, dia tetap nolak dengan alasan itu tidak penting. Kalau nanti sudah terbukti penting, dia tetap nolak, alasannya itu bukan hal yang baru. Nah, ini kan membuat gemes, membuat kita jadi pesimis, putus asa menghadapi orang hari ini itu. Maka jalannya apa? Ya sudah, tidak harus terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Kayak kita waktu membahas Nasruddin Hoja dulu kan, ketika beliau sama anaknya sedang motong ekornya kuda untuk merapikan, dia pesannya pada anaknya, "Nak, potonglah ekor kudamu sesuai yang kamu inginkan. Tidak usah terlalu mendengarkan komentar orang. Karena kalau kamu dengarkan terus komentarnya orang, lama-lama kudamu tidak akan punya ekor. Yang satu usul begini dituruti, yang satu usul begitu dituruti, lama-lama kuda kita tidak akan punya ekor." Atau seperti ceritanya waktu Nasruddin dan putranya ke kota naik onta, naik keledainya, yang keledainya hanya satu itu. Itu kan orang terus, apapun yang dilakukan mereka, orang komentar jelek. Nasruddin dan anaknya jalan, ontanya, keledainya dituntun saja, orang komentar, itu dua orang bodoh yang bawa keledai kok dituntun saja. Nanti dua-duanya naik keledai, orang komentar, wah itu dua orang tidak punya kemanusiaan. Wong keledai satu kok dinaiki berdua. Tidak punya perkeledaian. Nanti akhirnya Nasruddin turun, anaknya yang di atas keledai, orang ya komentar, wah itu anak tidak berbakti, itu masa orang tua kok disuruh jalan, dia yang di atas keledai. Nanti gantian Nasruddin yang di atas, akhirnya anaknya yang jalan, orang ya tetap komentar, itu orang tua kok tidak tahu diri, masa enak-enakan sementara anaknya disuruh nonton keledai. Akhirnya tidak jadi jalan. Maka wahai orang-orang yang kreatif, jangan terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Yo, kalau ada orang komentar ngomong aneh-aneh, ditengok saja sebentar. Kalau penting, bagus, alhamdulillah diambil manfaatnya. Kalau memang tidak ada gunanya, hanya caci maki, cela mencela yang tidak ada ujungnya, ya kita jalan terus sesuai dengan ideal-ideal yang kita miliki. Nah, ada lagi kalimat bagus dari William James yang menurut saya menarik. Satu ketika dia bilang begini, bertindak bijaksana berarti mampu mengetahui apa yang harus diabaikan. Nah, ini termasuk berpikir yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kita sebut orang bijaksana itu ya orang yang mampu melakukan sesuatu secara tepat. Tapi William James punya sudut pandang yang berbeda. Orang bijaksana itu orang yang tahu mana saja yang harus diabaikan. Ini mungkin kelanjutan tadi ya, orang komentar aneh-aneh, ngomong macam-macam. Mari kita bijaksana. Bijaksana berarti mari kita filter mana yang tidak penting, buang saja. Tidak usah terlalu dipedulikan. Justru itulah kebijaksanaan. Kalau kita meladeni apa saja yang dikomentarkan orang,
atau meladeni, melayani apapun permintaan yang tidak penting, ya kita kebalikannya akan kehilangan hal-hal yang penting. Jadi orang bijaksana itu dia tahu mana yang harus diabaikan. Dia tahu mana yang harus dicuekin saja. Nah, kalau dia sudah membuang yang dicuekin, berarti kan membuang yang jelek, mencuaki yang jelek, berarti kan yang tersisa tinggal yang baik-baik. Tinggal diambil. Itulah bijaksana namanya. Jadi ini penting bagi kita ya. Hari ini kan era distraksi, tidak hanya destruksi. Kita terdistraksi oleh banyak hal-hal lain di sekitar kita yang tidak penting. Maka skill penting yang hari ini harus kita miliki adalah skill untuk memfilter mana yang tidak penting dan mana yang penting. Yang tidak penting, ayo kita abaikan saja. Itulah namanya bijaksana. Jadi ini salah satu tips dari William James. Nah, yang terakhir, ini mungkin teman-teman sudah capek ya. Saya tambah satu lagi quote-quote. Ya meskipun tadi teori-teori utama tentang psikologi pragmatismenya kurang nyantol, ya paling tidak kita dapat quote-quote malam hari ini. Dapat kalimat-kalimat indah yang bermanfaat. Kata William James begini satu ketika, untuk mengubah hidupmu, mulailah segera, lakukan dengan gembira, dan jangan ada pengecualian-pengecualian. Jadi syaratnya 3. Ayo teman-teman yang merasa hidupnya harus lebih baik lagi, yang merasa hidupnya harus di-upgrade lagi, yang merasa hidupnya harus meningkat, kuncinya 3. Yang pertama, mulailah segera. Yang kedua, lakukan dengan gembira. Dan yang ketiga, jangan membuat pengecualian-pengecualian. Yang pertama, mulailah segera. Ini kalau dalam bahasa agama, saja'ah, berani memulai. Kita itu kalau hanya teori mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, insya Allah sudah ngerti, sudah paham. Tinggal ayo dimulai. Kapan ideal-ideal yang teman-teman sudah tahu itu akan hidup kalau tidak kita mulai segera? Kapan kehidupan kita akan berubah jadi lebih baik kalau kita tidak memulai menjalankannya? Memulai menghidupkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang kita tahu. Jadi untuk mengubah hidup, rumus pertama adalah dimulai segera. Tidak usah nunggu. Tidak usah terlalu banyak syarat. Kita itu sering menunda-nunda hal-hal baik karena kita sendiri membuat syarat terlalu panjang. Pak, saya nunggu nikah dulu ya Pak. Pak, saya nunggu kalau pekerjaan mapan ya Pak. Pak, saya nunggu kalau punya rumah. Pak, saya nunggu punya mobil. Saya nunggu. Nanti ada mahasiswa yang saya nunggu EP saya mendekati 4 Pak. Saya baru nulis skripsi. Oh Pak, saya nunggu, macam-macam orang. Jadi akhirnya apa? Hidupnya tidak berubah-berubah, wong syaratnya terlalu banyak. Jadi memang hidup itu kadang-kadang syarat dan ketentuan berlaku. Tapi jangan membuat syarat dan ketentuan terlalu banyak, nanti kalian tidak jalan-jalan. Ayo segera dimulai berjalan. Yang kedua, lakukan dengan gembira. Nah, kalau ini sudah banyak dijelaskan bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Jangan jadikan perjuangan kita, upaya kita, usaha kita dalam hal apapun sebagai beban. Lakukan dengan gembira. Apapun itu ya, tidak harus bahkan termasuk ibadah. Ayo lakukan sholat dengan gembira, puasa dengan gembira, belajar dengan gembira, dan lain sebagainya.
Dengan gembira itu berarti kita bisa menikmati. Kalau hanya jadi beban, ya perjuangan kita akan sangat berat. Sholat jadi berat, belajar jadi berat, tahajud jadi berat. Padahal energi yang dikeluarkan sama. Susahnya sama, capeknya sama. Kehilangan biaya mungkin, tenaga mungkin, waktu mungkin juga sama. Tapi kalau kita menjalankannya dengan gembira, itu pasti proses dan hasilnya akan berbeda. Prosesnya akan indah, hasilnya akan luar biasa. Lakukan dengan gembira. Dan yang ketiga, jangan ada pengecualian-pengecualian. Ini biasanya pengecualian-pengecualian ini terjadi di tengah-tengah proses. Kadang-kadang kita itu kalau sedang berjuang atau memperjuangkan sesuatu, awalnya semangat. Tapi begitu ada sedikit saja halangan atau rintangan, kita terus membuat pengecualian. Jadi misalnya saya harus selesai skripsi saya semester ini. Tiba-tiba pandemi meningkat lagi. Padahal nulis skripsi itu tidak ada hubungannya dengan pandemi, malah asik bisa di rumah sendirian. Tapi ini kita jadikan alasan untuk masih pandemi, masih bisa lebih panjang diundur lagi. Nanti kan ada dispensasi-dispensasi. Nah ini pengecualian yang kita bikin sendiri.